depan pakai kebaya. Jadi kebayanya warna hijau, ininya kayak sapi, dan ini selendang kuning, dan ini pokoknya banyak pisan kayak melatih-melatihnya. Kayak ini dah kerajaan gitu. Dia Ratu. kayak sinden gitu tuh, kayak ratu. Oh, kayak ratu. Dan yang bikin seremnya jalannya tuh ya enggak kayak jalan. Sliding, tahu sliding? Iya gitu. itu jadi kayak Ya. ngabang sih. Ah, ya itu Terus bener. enggak tengok enggak tengok gini tuh. Jadi ke depan terus. Iya. Kayak gitu. Saya pernah ada satu cerita ini dari nenek moyang yang ibaratnya nenek saya ini dulu nih, kakek nenek saya ini bisa dibilang apa, buyut ya namanya. Iya, buyut ya. buyut. Nah, buyut itu punya tanah tuh dari ujung sana sampai ujung ke sana ya. Itu tuh dulunya tanahnya kayak keraton gitu. Tanah keraton gitu. Bekas keraton. Ada satu sumur yang amat banget dari zaman keraton itu, dia udah ada di situ. Itu nggak jauh dari sini situ. Nah, itu ceritanya. Orang katanya ada menurut orang yang supranatural itu di sini tuh ada namanya kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Gaib itu bangsa jin ya. Nah, nggak lama setelah di Terawang itu ada satu sosok yang katanya energinya lebih kuat, bisa dibilang dia Dominan ya, pemimpin itu. Sosoknya tuh seperti apa yang diceritain sama Mas Jandi tadi, cantik, terus pakaian ada Jawa, di sininya banyak kayak apa sih, gelang gitu, Gelang emas kayak gitu ya. gelang Iya. kerajaan, terus kayak pakai mahkota, ngomongnya ada selendangnya, katanya gitu. Dia bisa dibilang Ratu. ratu. Terus juga setelah dia ngomong kayak gitu ya, udah lama ini dijual kan, karena nih ada yang banyak ini tapi masih jarang gitu kan. Tiap jam 12 malam itu selalu ada bunyi kereta kencana, suara kudanya, wah ketuprak, kerincing gitu. Berarti kayak film Susana gitu tuh. Modelnya gitu. Tapi kereta ngomongnya ada yang pernah lihat ya, kereta kencangnya bagus bisa. Wangi mas. Enggak Merinding ya tahu. kalau masalah wangi. Tapi Kenapa ya kalau ceritain yang hal-hal yang ibaratnya bisnis yang real gitu tuh. Iya. Jadi Ini efeknya merinding. kenyataan. Ini kenyataan loh. Jadi kayak ke bawah ya? Bisa nanti bisa ditanyakan. Nah, itu tiap jam 12 pasti kerinjing. Nah, endingnya biasanya itu konon katanya selalu di sumur itu. Jadi si sumur itu termasuk kayak suatu portal. Kayak gerbang gaib itu. Portal dimensi ya. Hmm, Gerbang gaib ya. itu dia. Makanya Mas Jadi bilang begitu, kemungkinan itu bisa jadi namanya kerajaan pasti ada namanya dayang-dayangnya gitu kan. Bisa jadi. Ada Jadi. ratu, ada permaisuri dan lain-lain gitu. Jadi Berarti di jam 12 baik gitu. Iya. Enggak di hari misalkan hari hari Kliwon atau tertentu. iya. Enggak, itu tiap hari. Berhari-hari dulu. Iya, selama ini masih jarang Huni ada yang penduduk aja. iya. Iya, ini tuh masih hutan tadinya. Terus ini juga pohon tebu itu, jagung. Tebu tuh serem tuh. Itu dia. Dibilang masih hutan lah. Terus juga sering banget namanya ada babi ngepet tuh. Babi ngepet. Dulu masih banyak di sini. Beneran serius. Jadi si babi ngepet itu kadang ditemuin warga nih. Lewat tuh, kita lagi ngeronda begini nih. Nah, Dia tuh lewat babi tuh. Lewat. Terus hilang. orang tuh bukan hilang, pada bengong tuh, kayak bengong sejenak. Terus babinya udah pergi lewatin tembok gitu ya, Baru ngilang, baru ngeh. Babi dikejar tuh udah nggak ada. Oh iya benar. Itu babi ngepet. Kalau zaman Jelmaan. dulu sih masih banyak ya. Iya, zaman dulu. Itu mungkin kalau misalkan di tahun kan ya sekitar di bawah tahun 2000 lah, 1999 berapa gitu katanya. Udah lama lah. Kalau zaman dulu kan masih kental banget gitu kan. Nah, ada juga tuh yang ini bukan babi ngepet ya, tapi lebih ke kayak yang ke bukan kerajaan sih, kayak tahu nggak sih kayak rangda kuning. Nah itu dia. Oh, yang di itu sebutannya itu. Yang Itu gede-gede sebutannya. yang jadi wanita cantik. Mm-mm. Nah, konon katanya kalau si laki-laki dipacarin sama rangga kuning. ya dipacarin sama rangda kuning tuh bisa sampai segilanya. Iya, benar. Yang dibelokkan ini loh Jan, yang sumur yang dekat rumah kita tuh Jan. Oh Tahu iya nggak? itu kan Nah, di situ Pernah kan ada. dulu
ada pohon belimbing kan, Iya. semenjak dia ditebang ya sering muncul gitu loh Oh, berarti di dekat sumur. kayak ini wah, kayak kasus saya depannya rumah kita, saya kerasukan randa kuning. Di saudara kita Apa juga katanya? pernah tuh. Apa Jadi katanya? Randa kuning. Pas kayak diinterogasi gitu kan, ngomong kan dianya. Kerasukan nih. Iya, kan kerasukan. Terus diinterogasi. Pengennya apa kata itu tuh, kata ustaznya tuh. Nah, terus katanya kata kayak kerasukan gitu ya randa kuning. Isun demen kalau lanang kieu gitu. Jadi udah berulang-ulang kali kayak gitu tuh. Dua Disuruh kali keluar masuk. nggak mau. Iya, 2 kali masuk kan, pertama udah tuh, terus balik lagi. Jadi dari segi energi juga terbilang kuat mas. Soalnya dijaga sampai 6 orang. Jadi tangan 2, ini 2, kaki 2, sama ininya satu-satu. Jadi bener-bener dibilang ya energi kuat lah kayak gitu. Itu gara-garanya dia tuh habis main di kayak pohon pring gitu. Bambu ya. Nah, pohon bambu gitu. Pas maghrib baru tuh kerasukan. Jadi pertamanya mukul-mukul tembok, terus gebrak lawang kayak gitu tuh, pintu kayak gitu tuh. Terus baru tuh dipanggil ustad, langsung disuruh kerasukan. Bener-bener ya kayak nggak mau lepas sama laki-laki ini. Kerasukan banget. Bahayanya tuh Bahayanya kerasukan itu ya. kayak gitu. Jadi hilang kendali. Nah saya pernah nanya bahasa Jawa bela. Jadi sih gue pernah nakon karo uwo Kang pernah kerasukan. Nah pas isun takon ya rasa kerasukan gua apa? Iya, gimana rasanya ya? Panis. Rasanya pribadi kan kan hari isun Kang durung pernah kerasukan sih kepo ya. Iya. Penur lah. Iya, bu melayang tapi kita ngerti ya. Isun imajinasi kan kayak konon ya. Liar lah. Liar lah, ibaratnya jalan-jalan mending. Pas ditakoni gue jadi cari wong kang kerasukannya sih posisiku awakku biasa bae menang. Ibaratnya kita gerak apa ngapain kita jerit nangis apa dia kerasa, tapi yang jerit yang nangis itu bukan dianya sih diem aja. Sejatinya dianya tuh Mencoba berontak tapi nggak bisa. nggak Gitu. bisa Nggak bisa dikontrol. nggak bisa dikontrol. Iya. Jadi gerak dewek. Berarti Gitu itu ya. alam bawah sadar maksudnya. Iya. Iya. Jadi ya jin yang gerakin kayak gitu. Berarti itu nggak full 100% kerasukan Berarti atau gimana? bisa jadi gini. Ada teori ini dijabarkan secara ilmiah ya. Kalau orang kerasukan itu sebenarnya satu tuh dia pertama nih memiliki masalah yang kelam dulu pertama biasanya gitu. Dia punya banyak pikiran gitu kan, sehingga si ether ini, aura ini ngambang. Ya. Jadi tiap manusia itu punya namanya portal di mana itu tuh energi tuh bisa kita dapat dari energi alam, energi lain-lain. Kalau orang yang belajar spiritual mungkin paham ya masalah ether. Nah, itu kalau lagi banyak masalah, kenapa mudah emosi gitu, ininya ngambang. Nah dari ngambang kayak gini, ini mudah banget bisa dimasukin. Tapi bukan dimasukin dalam arti si jin itu masuk blus, enggak. Terus jadinya jin itu enggak bisa masuk ke dalam jiwa, tapi jin itu mempengaruhi, mempengaruhi pikiran, terus mempengaruhi. Jadi jin itu tuh energinya mengalir ke darah semua, ke sel-sel. Makanya kenapa dia bergerak tanpa bisa disadari, karena itu udah dipengaruhi. Gitu. Jadi seolah-olah kayak Makanya. kerasukan kalau dari segi itunya. Iya. Kalau dari segi magic sih ini ya kayak hipnotis gitu. Iya, bisa Hipnotis. jadi. Kayak hipnotis. Hipnotis kan hipnotis, hipnoterapi. Nah itu kan sebenarnya dari permainan alam bawah sadar maksudnya. Semua itu Histeria juga. sama aja kayak contohnya gini. Ada orang yang apa sih namanya? Kalau takut dengan sesuatu gitu tuh. Oh, ini Itu apa? Fobia. Nah itu sama aja semacam kayak gitu. Jadi kalau kita fobia itu nggak ada obatnya gitu. Walaupun saya nih fobia nih minum kopi, selamanya saya nggak akan bisa ini karena Ada rasa ketakutan. alam bawah sadar kita udah memprogram itu bahwa ini saya takut minum kopi Iya. gitu. Jadi si jin itu mengaruhi dari situ. Oke. Nice. Saya tuh pernah itu ya Karena apa tuh? nanya sama orang-orang kayak yang ahli supranatural loh. Oke. Kan saya pakai bahasa Jawa ya. Mas, kenapa Dalam. sih uangku kadang-kadang
sering kerasukan. Jadi apa faktor-faktornya tuh apa kan? Nah, terus kata si mas-mas yang ahli supernaturalnya tuh ya. Nah, pertama kita tuh contoh kayak bengong, ngelamun banyak pikiran gitu, sehingga energi kita tuh lemah. Energi kita lemah itu kan salah satu menarik bangsa jin ya, menarik bangsa jin buat masuk ke tubuh kita gitu kan, dengan cara lamun gitu kan, kosongin pikiran. Nah, jadi pertama kayak gitu. Jadi intinya sih menarik jin. Ya, jadi jin tuh tertarik iya, ada aroma nih. Oh, ini orang tuh kayak depresi nih, udah masalah ya. itu pertama. Parah sih. Terus yang kedua, contoh kita misalkan apa main ke tempat angker, contoh kayak di belakang golep gitu kan, Ya, kena syah. kesambet kan, Jauh dah. Ketempelan. sampai ininya sakit ini. Nah, contoh ke tempat angker, terus kitanya sompral misal, atau kita kencing sembarangan, atau buang air panas sembarangan. Nah, misalkan kita nggak baca bismillah tuh ya, itu bisa jadi ngenain si bangsa jin tersebut, Iya, sehingga bangsa jin tersebut itu marah, merasa terganggu, dan bisa jadi ngerasukin gitu. Kalau nggak ngerasukin ya Nempel. jadi nempel. Minimal tempel. Ya contoh kayak Burhan gitu kan, abis main ke belakang Golep. belakang apa, golep ke depan Dia yang angker. sompral, aku yang kena, Mas. Salahku di mana, Mas? Coba mungkin bayangkan. energinya sama kali satu frekuensi. Berarti lope, Mas. Enggak, jadi jinnya tuh adil. Wah, ini nih. Satunya masa ya nggak kena, Mas. Apa Iya. mungkin saya banyak pikiran sehingga saya yang kena, Mas? Bisa Bisa jadi. jadi. Banyak pikiran apa kosong pikiran? Atau Dua-duanya. atau nggak ada pikirannya. Nah, itu gila, Mas, namanya, Mas. Nah, balik lagi ya masalah kerasukan. Saya sendiri nih dari pertama lahir sampai segede ini belum pernah yang namanya kerasukan, apalagi melihat orang yang kerasukan. Seru, Melihat orang yang kerasukan. Belum pernah. seru, Mas. Kalau saya pernah, Mas. Kakak sendiri malah. Gimana tuh? Oh, saya sering Mana? jadi. Iya, Mana tuh? Gimana? Gimana? Jadi ya kan dulu nih di rumah saya kan belum direnovasi, Mas. Jadi kayak belakang rumah tuh dulunya hutan. Nah, si kakak nih sebut aja namanya Jaya. Iya, terus Nah, si Jaya ini sering ngelamun, terus juga kayak kurang perhatian lah dari ini. Lagi pas yasinan sendiri di kamar, tuh balangin Qurannya. Ya tanpa dia sadar gitu. Lempar Quran. Astagfirullahaladzim. Karena kerasukan jadi menurut orang pintar di situ ustadznya. Jadi si Jaya nih kerasukan nenek Nenek dari ibu kita. oh, Nah, kerasukan. Katanya ini orang harus diperhatiin, jangan pilih kasih sama yang lain gitu. Ini kasihan gitu. Jangan gak diperhatiin. Pokoknya minta perhatian lah. Tapi dia nggak mau ngomong. Jadi gitu, dia banyak pikiran kosong, mendem sendiri. Terus tiba-tiba ya. Hampir tiap hari dulu gitu. Mang Jaka ya. terus bisa sampai sekarang enggak? Apa udah Enggak, sembuh? udah sembuh semenjak dia SMA kelas 1 sembuh dia. Tapi di dalam keluarganya udah mulai perhatian. Udah mulai perhatian. Jadi itu tuh salah satunya. Jadi ini Orang kayak banyak pikiran itu. Heeh. Makanya pengaruh pikiran ya. Iya, pikiran. Terus juga bangsa kayak gitu tuh kayak mau menyampaikan sesuatu gitu untuk kita. Kebanyakan hal positifnya hal gitu. positifnya. Kayak di tempat angker, misal si bangsa ya goib itu memberi pesan jangan terlalu sompral, harus sopan gitu. Nah, Iya, sedangkan karena kan ibaratnya bangsa kayak gitu tuh hidupnya lebih lama dari kita. Terus dia lebih tahu kan sejarahnya gimana nih awalnya. Terus tiba-tiba ada manusia yang dengan sombongnya sompral di tempat yang menurut jin ini tempat saya. Iya. Bener kan? jadi tempat Pasti dia diganggu. Itu sih. Permisi. Yang Ya, berarti Berarti ngerasain. berarti Minimal. poin pentingnya
kalau ada masalah harus diceritakan. Gitu ya. Sharing. Curhat lah, Sharing. sharing. Terus yang kedua, tempat angker iya kalau kita kemana pun nggak tempat angker ya. kita sopan. sopan. Karena bangsa Tata kayak gitu bicaranya. bisa ngelihat kita, dan kita nggak bisa ngeliat Nah mereka. itu dia, makanya itu Makanya bangsa kayak gitu menyampaikannya dengan merasuki orang, iya minimal ketempelan, minimal ketempelan dia. minimal banget itu tuh paling minimal. Untung aja nggak sampai ke mimpi. Nah, kalau ke bawah mimpi kan, kalau bahasa Jawa Nah itu kena kalau ke bawah rebreb. mimpi itu gimana mas? Tapi Rebreb itu apa? bisa pernah Iya bener kan, kata orang tua kena rebreb lah. Kelop-kelop. ada berarti kamu belum bisa gerak. Ketindihan lah. Kalau ketindihan itu ada secara ada ilmiahnya itu. Oh ada ilmiahnya. Iya, itu namanya Tapi bu- paralisis apa tuh? Itu namanya ada ilmiahnya. Bukan kerasukan itu mas. Bukan. Itu jadi si otot ini Kayak keram. bukan keram. Jadi Keras. dia tuh mencoba untuk bangun tapi Nggak bisa. si ini belum nyampe ke otak Otak, gitu. oh, Ngerti nggak? nge-lag. Belum respon. Iya, jadi saya ketakutan pernah kena rebreb mas, saya pribadi. Serius. Jadi kayak dikejar gitu, kita mau lari tapi nggak bisa, gitu lah. Iya, iya. Tapi sadar, lari susah bisa, sampai takut, sampai dibangunin, baru tuh Ada- bisa. Ada itunya, ada Jaringannya berarti. Iya, itu termasuk kerasukan apa enggak itu mas? enggak. Berarti jaringannya ya belum respon kali itu tuh. Kalau yang jin kayak gitu mah pengaruhi bukan begitu. Jin itu lebih pengaruhi ketika kita mimpi. Biasanya ada Nah, sampaian itu pesan. saya pernah tuh mas. Gimana tuh? Jadi kan pernah kan kita apa mancing belut Oh iya, iya, belet. di daerah Daerah Peru, terminal ya? Peru. Derajat kan Peru. Ya Derajat. itulah. Perum. Perumahan Kapan Peru tuh gitu. waktu Perumahan itu? Perum, di lampu Nah. merah. Jadi saya tuh ya nyari belut di perumahan situ. Nah, saya tuh ngelewatin tuh. Kan udah muter-muter sekitar jam 12 malam lah, mau ke jam 1-an. Nah, saya ngelewatin salah satu rumah, itu rumahnya udah berantakan kosong. Dan di situ Bisa Iya, dibilang pohon mangga. Udah nggak ada aktivitas lah. iya emang gak ada aktivitas. Nah, di situ tuh ada mangga gede bisa. Pohon mangga iya. Ada pohon mangga gede bisa. Nah, saya mancing situ tuh saya nyenter-nyenterin Wah, rumah itu rumah tuh. tuh. Nyenter-nyenterin. Iseng lah. Iya. Udah ada setan beli gitu kan. Iseng-iseng gitu kan. Nggak taunya pas malam saya tidur dimimpiin. Apa tuh? Nah, jadi dimimpiin yang keluar dari rumah itu tuh ya bentuknya tuh hijau. Jadi kayak buto hijau tuh. Jadi pas jalan tuh jadi kayak gini tuh. Intinya sih dia nyampein jangan sompral, ibarat aja wani-waninya lah, ada sok-sokan gitu kan. Berarti itu rumahnya. Bisa jadi. Emang tempatnya juga ngeri mas. Ngeri mas. Tempat Udah berata kosong lah. kosong. Mungkin kan dianya kan awalnya kan kayak menantang gitu tuh. Bisa jadi terganggu ya. Iya. Kan saya nyenterin sih nanti ke setan dibeset isi ketan dipangan enak gitu kan. Saya sering gitu kan latah-latahnya. latah. Nah udah gitu malam itu dimimpiin. Alhamdulillahnya kan ibaratnya udahlah bismillah baik ya hilang sendiri. Normal lagi. Tapi ya Lama-lama. tetap Kayak ibaratnya kebayang nih. sampai 2 kali kayaknya dimimpiin tuh. Artinya itu kan secara tidak normal. Maksudnya kok bisa begini gitu kan. Iya. Di luar apa Di yang luar nalar. ekspektasi kamu kan Iya. misalkan kayak gitu mah kalau kamu misalkan nyenterin sana sini itu mah secara logika is oke lah, nggak masalah, itu rumah terbengkalai gitu kan. Iya. Kamu nggak ada pikiran bahwa saya ngeganggu apa nggak kayak gitu. Tapi begitu tidur ternyata dimimpiin. Iya. Iya. Jadi wah rumahnya berantakan ya, kayak rumah kosong, terus juga nggak diurus, ada pohon mangga di depan. Pokoknya pohon-pohon tuh mas rumahnya. Jadi si tembok tuh udah pada Kuburan namanya Terbengkalainya tuh. tempat kayak gitu terbengkalai. pasti. Ya mungkin Apalagi pinggir kali ya. Solokan. Nah, Samping Ya, solokan. pinggiran ada. ya mungkin karena saya sompral bilangnya Sompral mas. setan dibeset isi ketan dipangan enak. Iya, itu Mungkin kan karena sompral. itu ya. Iya. Coba Terus deh. pas di samping rumah ada wayang itu apa kayak apa yang kita ketakutan nih Jan? wayang kulit. Bukan, apa sih yang gede ya? Kayak aereo gitu apa? Oreo Kan yang serem. Ponorogo kan. Ya Ponorogo. Sampai wah ketakutan saya, kita orang kan mas. Di apa itu gitu? Taunya Oke. itu. Ya malam-malam bayangin jam 12 nyari belut kan. Aduh jangan dibayangin berat. Nyari belut di rumah di sini yang jangan disenterin pohon mangga gede, ya angker lah intinya. Di sebelah beberapa rumah, selang beberapa rumah ya ada itu. Kaget sih.
kalau dibayang merinding sih. Iya, emang kalau kayak gitu kan kejadian di luar nalar ya. Maksudnya di luar nalar berarti artinya kita semua sepakat bahwa bangsa kayak gitu memang ada berdampingan dengan kita gitu. Iya, Ya, benar. memang ada. Ya, artinya yang perlu dicatat pemirsa ya, maksudnya bagi yang agnostik yang nggak percaya, alangkah baiknya lebih baik merendah lah, nggak usah sompral, apalagi di tempat-tempat kayak gitu. Iya betul. Biasa Soalnya saja. kan banyak ada orang juga bilang saya nggak percaya kayak gitu, buktinya saya aman-aman aja. Ya it's okay, nggak apa-apa kalau emang kamu gitu, tapi bangsa kayak gitu itu hidupnya tuh ribuan tahun. Dalam Iya, arti betul. dia udah meninggal nih, yang orang agnosisnya udah meninggal, itu bisa nanti yang diganggu itu anak cucunya, ngerti nggak? Iya. Kamu bapakmu sompral nih, oke nggak bisa dijebol nih bentengnya. Jadi anak cucunya Bisa iya. Nggak tahu ya. kalau bangsa kayak gitu tuh pendendam banget, apalagi bangsa jin ya, itu namanya bangsa jin kan Intinya sih mengganggu. mengganggu. Emang sudah tugasnya Tapi sih. ya, tapi emang sejatinya pendendam banget kalau bangsa kayak gitu, ngerti nggak? Apalagi kalau udah jin-jin yang bisa dijadikan sugihan, itu jin-jin kayak gitu yang punya jiwa Mendendam dan agresif, pendendam pokoknya. Makanya jangan sampai kita tuh karena kita berdampingan, jangan sampai kita bikin kecewa siapapun lah, termasuk Bisa dibilang saling menghargai ya. Iya. Ya minimal kalau kita ke tempat yang baru kita kenal, minimal assalamualaikum, punten, permisi gitu lah. Minimal permisi. Iya. Itu dia. Ya, ibaratnya bukan kita takut sama bangsa mereka, tapi lebih ke menghormati lah. saling Sesama- menghargai. Iya, sesama makhluk Allah gitu Iya. kan. Ciptaan Allah. Iya. Kopi habis ini. Tapi herannya apa yang diceritain sama Mas tadi ya, sayangnya Mas udah istirahat ya. Ya, Tapi berterima kasih sih iya, udah sharing lah. terima kasih banget Semangat udah bisa. sharing. Nah, yang bisa saya apa namanya, Tangkap. tangkap dari ceritanya Mas itu ceritanya sangat luar biasa sih ya. Iya. Maksudnya tadi dengar Iya. kayak ada yang lempar ya. Nah, itu kayak dia misalkan diumpetin nih sama jin. Saya juga pernah kayak gitu. Ceritanya waktu saya kecil, bayi itu berapa bulan lah, rumah saya masih belum di sini. Itu posisinya maghrib. Waktu itu masih digendong saya ini sama ibu saya, digendong terus taruh di tempat bayi, dikarenakan di luar nih ada tamu. Taruh dulu nih di keranjang, tau nggak keranjang bayi yang ada kayak pagar-pagarnya gitu. Oh, buat Iya. itu kayak pelindung lah. Pelindung lah, biasa bayi jangan Iya. Nyamuk ya. Biar taruh nggak aja jatuh. plek gitu. Nah, ditinggal tuh. Jadi gambarannya ini saya tinggi di kamar, di sini ruang tamu. Mereka tuh ngobrol di sini. Terus setelah ngobrol itu maghrib tuh nggak kerasa kan. Ngobrol habis maghrib, ibu saya ngecek lagi ke tempat saya. Ternyata saya ini udah ada di bawah, Di bawah apa? di bawah tempat tidur. Di bawah kasur. Nggak Iya. nangis itu. Bukan di bawah, di bawah Kolong. tempat tidur. Karena Di tempat bawah tidur kolong. bayi itu kan segitu doang ya. Tingginya segini lah. Nih tempat bayi tidur nih. Tempat bayi tidur. Saya ini di sini di bawahnya gitu. Kalau misalkan di secara logika jatuh itu nggak mungkin karena kanan kirinya ada tahanan tuh. Iya. Berarti kan. Terus meskipun iya jatuh pasti nangis umur Nangis, segitu. nangis. Itu dia. Kayak. Nah bos, kok ada di bawah gitu kan, panik gitu kan. Kenapa-napa enggak, takutnya benjut apa segala macam. Ternyata enggak, saya anteng-anteng aja di situ. Ditaruhlah lagi, digendong gitu saya tuh. Terus nggak lama ayah saya itu bicara sama ahli spiritual kan, sama kiai gitu ya. Konon katanya di situ ada penunggu, soalnya di depan rumah saya itu ada pohon nangka besar soalnya. Itu ada penunggu cewek, kuntilanak ya. Kunti. Gambaran kuntilanaknya itu matanya itu turun ke bawah satu gitu. Terus mukanya tuh kayak orang bekas tabrakan. Soek. Heeh. Burak lah. Tapi mata satunya tetap masih normal ya, satunya udah ke bawah gitu. Terus rambutnya acak-acakan, turun sampai ke lantai katanya. Panjang banget, panjang pisan. Punya Dia bedi itu- smoking. Ngegendong, aduh mau branding. Ngegendong saya, dia dari pohon itu terbang melalui atap turun ke bawah gitu ya. Gendong saya gini. Gitu. Timang-timang saya ini. Katanya saya tuh disukain sama si kuntilanak ini. Karena kan emang umumnya kalau kuntilanak tuh katanya Suka suka anak sama kecil. anak kecil. Iya, anak kecil. Digendong.
Nah, untungnya lagi kata kiai tersebut bahwa kalau ibu saya tadi nggak ke situ, nggak ngecek saya, ini saya kemungkinan bisa dibawa ke alam lain. beda dimensi ya. Katanya karena udah suka nih, udah tinggal terbang aja gitu, intinya gitulah. Tapi meninggalnya pas ibu saya datang tuh si ini langsung taruh aja gitu, si kuntilanak ini langsung pergi lagi. Makanya ada di bawah ya. Iya, makanya ada di bawah. Ya, Jadi alhamdulillahnya belum masuk ke dimensi lainnya. alhamdulillahnya itu percaya nggak percaya, tapi emang nanti bisa ditanya sama orang tua saya. Itu saya diceritakan itu. Dari disukain sama gini, apa yang saya ceritain tadi. Nah, sosoknya, konon katanya sosoknya nih, sekarang masih menghuni di sana. Tapi kalau misalkan saya ke sono, itu saya nggak tahu kenapa. Sekarang rumah saya itu udah jadi dibeli orang terus jadi kontrakan gitu. Nah, itu juga konon katanya di kontrakan itu banyak kejadian ganjil masalah tentang si cewek ini. Berarti ganggu ya. Ganggu. Jahil lah. Jahil. Kalau saya ke situ, tapi kenapa yang lain kan pada bilang, wah ini mas angker nih ngeliatnya gitu. Tapi kalau saya gitu ngerasa nyaman. Oh, Mungkin CS. karena udah pas waktu kecilnya udah Iya. disayang mungkin ya. Jadi CS. Mungkin. Jadi bisa jadi jadi. energinya udah bersinkron ya. Sinkronisasi Ya itulah. munculkan kenyamanan. Jadi saya kadang waktu masih SMP, kadang ke situ ya duduk aja gitu nggak. Sekedar ngapain. itu ya, ya sekedar duduk. Duduk aja. Tapi sekarang udah gitu SMA udah dewasa kan, udah pergaulannya lain, ya udah beda lagi, masa udah nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Malah sampai saat itu nggak pernah ada yang kejadian masalah cewek gitu. Si kuntilanak ini. Indonesia ibu bunting. Tapi katanya kalau dibicarain gitu dia respon Bisa jadi. tahu dia kalau lagi dibicarain. Oh, ternyata kamu nih bicara aja aku. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Biasa. Kalau saya pribadi mah ini Apa tuh? pas ngobrol bulan puasa. Ya itu. Ngobrol. Bangunin orang sahur. Bangunin orang sahur. Kan biasanya setengah Mas, 3 jam 2 kenapa, dan Mas? udah ini nih. Maksudnya udah keluar lah ngobrol. Keliling gitu. Yang di jembatan di sini nih. Samping jembatan Bunana. Ibu Nana. Nah. Oke, tahu. Pocong, Mas. Pocong. Itu yang lihat kamu doang apa yang banyak? Enggak. Ya semua. Makanya bubar dari pas ngelihat pocong bubar. Bentuknya gimana? Pada ya pocong aja ngegantung nih, Mas. Ih, Ngegantung. Apanya? Ngeliat nggak mukanya? Mukanya gimana? Kalau muka enggak. Jadi adab ke sana tuh. Tapi ngegantung. Dari semenjak itu langsung wah bubar, wah kendi kayak gini kan buat nabu tuh pecah. Ya karena lari. Emang di, Kenapa? di situ kan emang gelap pisan ya. Iya. Makanya kemudian pas dari kejadian itu nggak jadi ngobrol-ngobrol kan di situ. Ngobrol tapi nggak lewat situ lah intinya. Anak semenjak kejadian itu ya takut banget gitu ke situ. Pokoknya yang pohon yang gede di Jan. Iya. Nah, depan situ. Dia pernah anak kejadian nih gua Di tempat yang sama. tempatnya sama. Apa tuh? Pas saya lewat, ya kan di situ kan kayak apa paping kan? Yang Buat pembatas antara jembatan jalan tol sama jalan umum tuh. Iya. Batako lah ya. Ya, Batako kayak gitu. gitu. Nah, saya lewat ya, itu tuh posisi jam 10 malam. Pas saya lewat, nah di situ tuh mas ya ada kepala mas. Nongol. Iya itu jelas banget. Jelas pisan. Itu jelas banget. Maksudnya nongol dari si selang Iya, tembok jadi- itu. Gini. Jelas lapangan. Nah, karena penasaran ya. Penasaran balik banget. lagi. Jadi wah penasaran gitu teh. Bener beli sih mau gua apa gitu kan. Iya. Yang dilihat Terus tuh balik apa? lagi dong. Balik lagi. Pas dilihat mas orang gila. Orang gila lagi Oh, normal. orang gila yang nggak pakai apa-apa kan? Iya. Itu Merinding gitu. Itu yang lebih serem sih. Itu yang Mata bahaya tuh. nongol. Iya. Disangka kita demi dah, disangka kita setan gak tau. Oh edan Rambutnya, aja. rambutnya gimana rambutnya? Botak. Oh iya tahu. Kalau pagi ngeludahin bae Mas, sumpah. Semenjak ulu. Tapi emang itu yang paling bahaya sih, Pak. Soalnya Kaget mau. Emang sih di mall ngagetin kalau ada orang lewat tuh Mas. Nongol, Kayak nongol nongol. gini. Gini mata jadi kayak nakut-nakutin kayak gitu. dia petak lu gitu. Tapi percaya nggak kalau orang gila kayak gitu tuh bisa peka sama makhluk kayak gitu? Enggak tahu. Kalau saya pribadi sih percaya karena bangsa kayak gitu kan yang sukain ini kan pikiran kosong apa segala macam. Udah nggak ada Sedangkan pikirannya. iya, orang gila kan udah nggak ada pikiran.
jadi peka gitu. Oh ini. Tapi orang gila mikir ya mungkin oh ini orang biasa gitu. Ya bukan jadi orang gila. Iya gitu. Walau alam bisawak. Walau alam. Ada orang gila. ODGJ. Oh iya ada gini. Itu pendapat Mas Burhan. Mas Burhan. Berangkat. Mau edan, mau edan. Cerita awal emang ya anjir. Deg-degan ya apa kepala beli urak wong edan. Iku yang paling berkesan mas. Iya. Kalau lewat situ ya kalau lewat. Tapi sekarang Jadi- udah nggak ada. Sampai sekarang kalau lihat situ tuh, keingetnya apa sih pak? Wong edan. Iya benar. Das Soalnya dong, apa ya? Raya namu bahasa Jawa kak, memengkel lah. Namu kak rai gebugan. Pentak cos. Tapi Anwe Rohim kakaknya kan, Kenapa? Imam. iya pernah Kenapa? kejadian. Kan di Ciperna kan masih dibilang banyak pohon apa gitu tuh mas. Dia tuh pokoknya sekitar jam 2 jam 3 pagi lah. Ngapain ya? Habis dari main katanya. Kan biasa suka gitar-gitaran Oh, tuh iya. kayak. Terus? Nah, pas lewatin pohon kelapa tuh Mhm. si itu tuh gelundung mas. Kepala. Iya. Jadi pas jatuh sih kayak kelapa. Nah, pas agak jauh bukan agak deketan tuh. Itu kayak apa ya? Kayak kepala itu tuh. Tapi rambutnya panjang katanya tuh. Oh, jadi Cuman kayak- kepala doang. Kayak kuyang gitu kan? Iya, tapi itu sih di bawah, Pak. Kalau koyang mah kan sama usus-ususnya gitu. Iya. Itu mah kepala doang. Iya. Tahu tuh namanya tuh Apa? gundul peringis. itu Apa? namanya. Apa? Gundul peringis. Gundul pringis. Anak Jadi maling, Bang. tahu nggak gundul peringis ini ada ceritanya. Enak sih, Bang. Mungkin kayak Dulu di sini juga ada kejadian. Banyak mas. Bukan banyak. Jadi si gundul peringis emang awalnya gini. Ini kejadian nyata ya saya. Terus teman saya ini ada cewek dua Bung sama Lati. gitu. Membunuh hati kak. Kayaknya sih yang diceritain itu kali. Branding anjir datang. Udah biar nggak apa-apa. Lanjut. Nah, si gundul peringis ini kita main nih. Tahu nggak polisi-polisian? Jadi Oh, kita- iya, iya, kita- iya. Empat-empatan saya ya? sendiri, cewek dua, terus sama cowoknya ada 3. Ngelewatin di sumur yang kayak cerita tadi. Di situ tuh sebelum sumur tuh ada pohon mangga. Pohon mangga nih besar. Nah, pohon mangga itu sekarang udah ditebang, udah jadi perumahan. Kita lagi melintas nih, ketawa-ketawa aja gitu lah. Mau pulang nih, udah aja jam 11 lah kalau nggak salah waktu itu. Pulang, pas mau pulang lewat dari situ, tiba-tiba, kenceng tuh. Saya kira wah mangga nih mangga, biasanya kan gitu kan. Iya benar. Mangga nih, terus dicari, bukan mangga itu mah kelapa. Apa orang nggak ada pohon kelapa? Jadi dia nggak ada pohon kelapa. Kelapa dari mana? Ada yang usil kali, om kali, siapa yang lempar? Nggak ada katanya, kata si cowok itu. Terus si cewek itu tuh tiba-tiba tuh begini, terus dia tuh jerit gitu. Jadi tutup mata. Tutup mata. Ketakutan. Konon katanya si kepala ini awalnya madep sono, Iya. kan begitu tuh. Iya. Tapi dia tiba-tiba nengok gitu. Wow, demi Allah. Sumpah demi Allah. Kaget lah demi Allah. Demi Allah. Kaget. Aduh ya Allah. Lagi serius lu. Emang Tapi serius. emang Pas dengerin kalau kayak gitu. Demi Allah. Kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau di posisi kayak gitu pasti kan serem banget kan. Pasti lari lah. Itu sama ya, Mas. Jadi nengoknya tuh sedikit-sedikit kan. Nah, gitu. Terus namanya bisa dibunuh peringis tuh kayak gini. Bisa. Salah mana? Ya Allah. Aduh. Ya Allah.